Setelah api redam, rumah-rumah sudah pada hangus semuanya, termasuk rumahnya orang ini. Banyak yang terbakar, tetapi dia dengan sejadahnya sama sekali tidak disentuh oleh api. Maka orang-orang datang dan berkata dia selain mengatakan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ucapkan, sampai Allah masih selamatkan kamu. Biasanya orang tidak bisa selamat dari api seperti ini. Maka dia mengatakan, saya menikmati gerakan dan bacaan sholat saya, dan saya membayangkan bagaimana panasnya api neraka sehingga api ini menjadi kecil buat saya. Nah itu semua level seperti ini akan didapatkan kalau seseorang memang sudah terbiasa berlindung kepada Allah setiap ada gangguan syaitan dan dia sudah menikmati ibadahnya. Berapa banyak orang yang ketagihan dan makan merasa bersalah kalau dia sudah biasa sholat tepat waktu lalu dia terlambat sedikit aja. Ibu-ibu mungkin sudah terbiasa menikmati pakai jilbabnya. Sekali terbuka aja kita merasa bersalah. Semua itu karena sudah ada perasaan untuk menikmati ibadah tersebut. Semua ibadah sama. Dan coba kita introspeksi diri, ibadah mana saja kira-kira yang kita masih kendor, maka itu yang harus kita perkuat. Ya, ibarat kalau pagar itu tembok, maka kita cari tembok kita mana yang masih rendah, yang kira-kira bisa ya dijebol oleh musuh, maka kita perbaikin. Ya. Kalau kita sudah baik dari sisi ibadah wajib, kita rentet semuanya dari sholat kita, selalu tepat waktu, benar gerakan, tepat waktu dan tepat bacaan. Kita pindah juga introspeksi tentang zakat kita, tentang puasa Ramadan kita, tentang haji kita. Lalu kemudian kita rentet semua yang wajib-wajib, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga misalnya. Sudah semuanya bagus, tinggal konsisten pertahankan, kita pindah ke ibadah-ibadah sunnah kira-kira mana yang masih kita lalai. Lalu kita mulai memperbaikinya, terus begitu. Setiap ada godaan untuk tidak mau mengerjakan atau malas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuatkan dengan terus membaca keutamaannya, ya. Karena peluang ibadah sekali lagi tidak bisa terulang. Ya. 1 menit yang lalu saja tidak bisa kita kembali, apalagi kalau kita sudah bicara kemarin, minggu lalu, tahun lalu dan seterusnya. Nanti ini akan membedakan derajat-derajat kita di surga. Siapa orang yang paling rajin, betul-betul mengisi waktunya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT maksimal, maka kita akan temukan orang seperti ini juga akan maksimal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih gambaran tentang membaca isti'adzah. Dan perlu saya tambahkan poin penting ya, kita tidak perlu menghina syaitan. Ya, tidak perlu kita mengatakan syaitan ini kurang ajar atau apa, itu enggak perlu. Setiap ada gangguan tinggal baca isti'adzah saja sebagaimana diajarkan di dalam bahasan kita barusan ini. Sekarang kita masuk poin 21, di antara sunnah berhubungan dengan masih sholat ya, bervariasi dalam jumlah bacaan zikir setelah sholat. Jangan buru-buru meninggalkan lokasi tempat duduk. Setelah salam, coba usahakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang selesai sholat selama belum berdiri dari tempat sholatnya tidak pindah, bukan dari sini pindah ke kiri atau ke kanan, tetap di tempat dia duduk, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya dan tidak membatalkan wudunya. Mungkin dengan mengeluarkan angin, maka malaikat atas kepalanya terus mendoakan dia mengatakan Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar salah satu dari 3 hal ini. Dia berdiri dari musallahnya, dia bicara dengan orang di sebelahnya, atau dia membatalkan wudunya. Selama kita tidak langgar ini, terus doa malaikat itu berlaku pada kita. Terus berlaku pada kita. Kata penulis ada beberapa hadis menerangkan zikir-zikir setelah solat. Di antaranya hadis yang menyebutkan jumlah bacaan tasbih. Meskipun sifat zikir tersebut diungkapkan secara berbeda-beda, namun semuanya benar berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Yakni masuk dalam kategori perbedaan yang bersifat variatif, bukan bertentangan. Sebagaimana keterangan para ulama berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim membaca zikir pada satu waktu menurut sifat yang ini, dan pada waktu yang lain membaca zikir menurut sifat yang berbeda. Maksudnya selama ada pilihannya, maka usahakan semuanya dibaca. Supaya dicatat di buku amal kita, semuanya pernah kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Dengan demikian dia bisa mengamalkan semua variasi sifat bacaan zikir sebagai wujud pengamalan terhadap sunnah Nabi SAW. Di antara hadis-hadis tersebut, ini supaya lebih jelas kita lihat bagaimana hadisnya. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya baru kita masuk ke terjemahan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kita bilang radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan Amr dua-duanya sahabat.
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, khaslatani wa fi riwayah, ya, khaslatani. Ya. Maaf, kita ulangi, khallatani wa fi riwayah khaslatani. La yuhsihima rajulun muslimun illa dakhala al-jannah. Ala wa huma yasir wa man ya'mal bihima qalil. As-salawatul khams. Yusabbihu ahadukum fi duburi kulli salatin ashran. ويحمده عشرا ويكبره عشرا فهي 50 و100 في اللسان و1500 في الميزان وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكدها بيده وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33 وحمد 33 وكبر 34 فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة قيل يا رسول الله كيف لا نحصيها فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول اذكر كذا ويأتيه عند منامي فينيمه. Terjemahan dari hadis yang panjang tadi adalah, kata Nabi SAW, ada dua hal yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka dia dijamin masuk surga. Saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, ada dua hal yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka dia akan masuk surga. Kedua hal itu sangat mudah, ya. Namun tidak banyak orang yang mengamalkan. Nah, kita sekarang perlu garis bawahi poin ini, ya. Kita berharap kita termasuk orang yang tidak banyak itu. Karena tidak banyak orang yang mengamalkan. Artinya ada sedikit sekali orang yang mengamalkan. Padahal sebenarnya amalan ini mudah. Yakni sholat 5 waktu. Selalu dijaga. Tepat waktu, tepat bacaan, tepat gerakan tadi yang sudah kita sebutkan. Setiap selesai sholat, setelah itu salah seorang dari kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Masing-masing 10 kali. Ya, ini jumlah minimalnya, ya. Kalau yang hadis lain menyebutkan 33 masing-masing, ya. Tapi ini minimalnya 10 kali. Sehingga total semuanya adalah 150 zikir di lisan. Ya. Jadi dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 10 kali. Kalau dihitung berarti 3, ya. Sehingga total semuanya adalah 150 zikir di lisan namun 1500 di timbangan amal kebaikan. Ya. Kenapa dikatakan di sini 150? Ada yang tahu? Karena semua amal dilipat gandakan 10 kali lipat gitu, ya. 10 kali lipat gitu, ya. Jadi kalau dia baca subhanallah itu sebenarnya 10 kali sama dengan dia dapat pahala 100 gitu, ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Tapi di sini saya tidak tahu kenapa disebutkan bahwasanya totalnya semua 150 zikir. Intinya kita imani apa yang Nabi SAW sampaikan.